You Chelsea fans, welcome back to Bridge of Blue. Gimana gue mau memulai full time verdict saat ini ya? Kita semua kecewa setelah menang semifinal FA Cup. Ternyata Chelsea di Premier League sama aja, nggak ada bedanya, dan lebih parah daripada sebelumnya ya. Kalah di Stamford Bridge melawan Nottingham Forest. Di saat dimainkan di akhir malah ya di era kayak sekarang ya kita harus teriakin blue go out, blue go out, blue go out, karena semua yang terjadi sama Chelsea di 4 tahun terakhir adalah hasil karya dari apa yang dikerjakan oleh Bluko. Dan Rosenior itu cuma puppets. Kemarin kita udah take out. Di pertandingan kali ini ya makin kelihatan ya kinerja Sporting Director merekrut para pemain yang cuma mediocre, terus juga pemain yang memang nggak bisa stand up for the club buat crash yang mereka pakai. Nggak ada sisi permainan yang memang mereka pengen fight ke UCL, ke Eropa. Ya ini bukan Chelsea yang kita kenal, ini bukan Chelsea yang punya kapabilitas untuk menjadi sebuah tim yang bisa compete minimum untuk ngejar title race, boro-boro buat juara ya. FA Cup buat gua final udah hal yang paling bagus ya bisa kita sampai di musim ini. Kalaupun menang, gua nggak berharap dan gua nggak punya ekspektasi juga Chelsea bisa menang melawan Manchester City di final FA Cup. Saat ini pelatih kita McFarlane. McFarlane adalah pelatih junior dan turns out ternyata memang dia belum punya kapabilitas untuk menjadi seorang pelatih yang konsisten ya di top level. Ditambah lagi para pemain yang nggak punya fighting spirit di pertandingan ini, mentalnya yang ternyata belum bisa kembali ya setelah dikasih libur 3 hari. Ada yang party-party di Madrid, nonton tenis, ternyata nggak punya feedback juga ya pas di pertandingan, ternyata malah agak bego mainnya gitu ya. Di Stamford Bridge kita belum pernah kalah sebanyak ini di Stamford Bridge sejak tahun 1973-74 ya. Di situ kita kalah 10 kali dan saat ini juga kayaknya di musim ini udah sama ya. Rekor Chelsea kalah di Stamford Bridge 10 kali juga, dan ini yang lagi-lagi hasil dari karya Bluko di mana dia merekrut para pemain mediocre. Robert Sanchez yang dibuang Brighton direkrut, Tosin dibuang Fulham direkrut, dan dua pemain ini juga jadi starting line up ya kita. Pemain-pemain mahal yang dibeli, Delap yang nggak punya impact apapun di musim ini, Jimmy Gittens, Garnacho semuanya cedera. Tapi walaupun mereka ada juga gue nggak yakin mereka bisa memberi impact ya. Cole Palmer yang off di musim ini dan nggak bisa kembali lagi karena memang pemain muda yang kesulitan untuk mencari bagaimana caranya untuk kembali lagi menjadi pemain yang perform ya, karena nggak ada yang guide di Chelsea, nggak ada yang guide. Lu mau berharap siapa? Tosin umur 27, Robert Sanchez. Dua pemain ini pemain mediocre. Bagaimana pemain mediocre bisa nge-guide pemain-pemain yang punya potensi dan butuh arahan? Pemain yang nggak pernah juara, pemain yang nggak pernah main di level tertinggi, nggak mungkin bisa nge-guide pemain kayak Cole Palmer buat bantu dia ngeluarin kemampuan terbaiknya. Dasar bodoh Bluko dan Sporting Director. Sudah benar ada Enzo Maresca yang udah bisa nge-guide para pemain ini ya, menjadi seorang motivator, menjadi seorang psikolog. Katanya nggak sesuai sama visi. Enzo Maresca yang sudah bawa tim ini bisa bersaing. Enzo Maresca yang pelan-pelan mulai bisa ngebangun football identity dan habits dari para pemain ini. Malah dikeluarin. Malah nggak difasilitasin. Beli pemain semua, pemain mahal, pemain muda yang ternyata ujung-ujungnya pemain ini juga malah jadi beban doang buat klub ya. Punya medical staff yang katanya ngatur-ngatur pelatih untuk starting 11, dimainin si A, si B, si C, ternyata juga nggak guna di saat-saat penting, malah semuanya cedera. Milih pelatih yang
dari jalur yang mereka bikin seribet mungkin, ternyata bikin kita kalah 5 kali beruntun tanpa bisa bikin gol. Gila nih tim, gila sih. Selama 25 tahun gue dukung tim ini nggak pernah ini tim separah ini ya. Bahkan di era Graham Potter aja masih ada kita bisa nahan imbang walaupun nggak pernah menang, tapi minimal kita bisa dapat 1 poin walaupun banyak kalahnya juga ya. Ya tapi gue nggak melihat itu sebagai standarnya Chelsea, dan gue nggak melihat Bluko ini punya standar yang memang pengen membuat tim juara. Gue nggak melihat apa yang dikeluarin ya, PR campaign dari Bluko, kita akan fight for this for that, bullshit lah. Ya gue nggak melihat semua itu, dan gue nggak melihat Chelsea ini bisa jauh lebih baik lagi di tangan Bluko. Dan gue yakin ini bukan momen terburuk Chelsea di bawah Bluko, gue yakin banget. Karena kalau mereka keep doing this, mereka nggak belajar, mereka nggak memecat sporting director itu ya. Seluruh sporting director mungkin perlu diganti, tapi gue nggak tahu kalau Dave Fellow mungkin kita bisa coba ya, satu sporting director itu yang memimpin Chelsea untuk transfer pemain di kedepannya, dan yang lain udahlah, udah nggak guna anjir, dari kapan tahu udah begitu-begitu aja. Dan Bluko ini sedang dihimpit hutang ya, kalau kalian tahu ya, dan udah gue bahas juga di video gue. Jadi ini situasi yang memang ya akan membawa Chelsea jauh lebih buruk lagi, gue sangat yakin. Yang bisa mereka lakukan adalah menjual para pemain untuk menutupi hutangnya, dan juga align ya sama peraturan financial fair play, atau mereka menjual saham yang ada ya, either itu ke penghutang, ke kreditur, atau ke tangan orang lain yang mungkin memang lebih passionate buat bola. Kalau memang Bluko ini punya standar yang jelas, do the same way like Eneos did ya. Eneos ini memilih Carrick yang memang punya koneksi sama klub, koneksi sama badge yang dia pegang gitu ya, dan punya pengetahuan dan mungkin filosofi yang memang sudah bertahun-tahun punya standardized di Man United ya, di bawah Sir Alex Ferguson. Dan lihat hasilnya dari berapa pertandingan ya, mungkin 9 pertandingan home mereka menang, dan gila sih. Sekarang kita Bluko milih McFarlane. Gue nggak bilang McFarlane ini jelek, tapi memang McFarlane ini punya standar yang di bawah, dan nggak punya, bukan interim yang bisa membuat tim lu jauh lebih baik lagi ya. Dan kalau itu pun standarnya Bluko ya just be it, ya memang ini yang akan kejadian gitu, dan Bluko juga udah tahu. Kita punya John Terry yang mungkin bisa ya, harusnya bisa, dan menurut gua wajib menjadi interim Chelsea saat ini. Dia punya pro license, dia udah melatih, dia asisten pelatih, dia juga bisa connect the dots, dia menjadi guidance buat para pemain, dia punya legacy di klub ini ya, tapi sayangnya malah dijadiin musuh sama Bluko. Emang anjing nih Bluko ya. Sekarang ya udah, klub yang kita bela selama ini, selama 4 tahun, spend banyak banget duit buat beli pemain yang nggak guna, sekarang buat masuk ke UCL spot aja nggak bisa anjir. Ada backdoor buat ke UCL, tapi buat apa? Buat apa tim sekelas Chelsea itu nggak memperebutkan UCL spot dari keberuntungan? Nggak pernah kita berharap si A, si B, si C menang kalah, akhirnya Chelsea bisa masuk ke UCL. Gue nggak mau. Lebih baik ya udah kita nggak usah ke UCL, it's better, supaya para owner dan Bluko ini bisa tahu ya, impactnya begitu sangat besar kalau lo membuat tim sampah kayak ini dengan semua pola pikir lo. Tim muda yang katanya lo bisa bikin jadi emas ya, lo bisa bikin jadi tim terkuat di dunia, what the heck. Chelsea harus kalah melawan Nottingham Forest di matchday ke-35 ya. Bahkan Chelsea ini saat ini yang katanya punya blueprint seperti Brighton, ini jauh lebih buruk dari Brighton. Jadi kalaupun Bluko secara organisasi nggak mau dicap jelek, lo meniru bisnis model tim lain aja, itu timnya sukses dan lo nggak bisa. Berarti emang ini orang-orang emang nggak capable di tempatnya gitu. Ini orang emang bener-bener apa ya? Mungkin lo di company bagus ya, tapi mungkin di klub sepak bola enggak, karena menurut gue sih terlalu jomplang dan terlalu obvious gitu. Nah ini yang bikin gue susah.
Bahkan lo nggak berusaha untuk mencari yang terbaik gitu. Lo ada pilihan Garnacho, Gittens melawan Cherki sama Olise, dan lo lebih pilih Garnacho Gittens cuma gara-gara gaji, di mana mereka juga gaji kalau lo gabungin mungkin gedean mereka kali sekarang. Mereka nggak guna bro. Lo mending gaji orang yang bener, bisa works di tim lo dan membantu tim lo buat compete, itu jauh lebih baik daripada lo spending buat hal-hal yang nggak guna. Sekarang apa? Pemain-pemain muda yang mereka udah create, Madueke sukses jualan, one of a kind. Sisanya apa? Siapa? Viega. Siapa lagi? Nemit. Enggak juga tuh bikin Chelsea jadi kaya raya. Joe Felix. Gue sih mending pertahanin Joe Felix daripada Garnacho atau Jimmy Gittens. Gue sih mendingan pertahanin Madueke, udah capek-capek dibuat 2 tahun dididik sama Enzo Maresca, daripada Gittens sama Garnacho. Liam Delap, gue sih mendingan Nicholas Jackson daripada Liam Delap. Ya, tapi mereka juga bukan standar Chelsea. Mereka nggak, bukan, kita cuma pilih the best from the worst saja, nggak juga membuat Chelsea jauh lebih baik dan bisa compete juga, karena memang semua yang direkrut sama Bluko ini levelnya bukan level Chelsea. Pemain-pemain buangan, pemain-pemain muda yang katro, baru main sekali 2 kali langsung direkrut harga mahal. Yang tolol anjing ini orang-orang. Gue udah bingung mau ngebahas apa lagi. Secara permainan Chelsea jelas kalah jauh ya, kalah klinis, walaupun possession Chelsea memenangkan pertandingan ini, terus juga shoot. Tapi kita bisa lihat secara eye test, hampir seluruh lini kita kolaps, nggak ada struktur yang bagus, nggak ada keinginan ya, lebih tepatnya nggak ada fighting spirit dari para pemain yang bikin tim ini bisa dibanggain. Bahkan fans di Stamford Bridge di menit ke-70 aja udah pada cabut. Dipermalukan Nottingham Forest, gila loh. Eden sih pemain terbaik yang bisa kita punya. Cole Palmer bahkan nggak bisa ngapa-ngapain di pertandingan ini karena setelah cedera dia juga nggak bisa menemukan performa terbaik karena dia nggak ngerti. Dia bahkan udah declare, gue baru ini gue mengalami cedera dan gue nggak tahu gimana caranya gue overcome this injury. Lo bayangin ya, seorang pemain muda yang punya potensi sampai ngomong kayak gitu saking dia desperate-nya sama situasi tim ini. Nggak ada tim pemain senior yang bisa guide dia gimana caranya buat ngembaliin. Bukan cuma soal fisik ya, mungkin kalau soal fisik semua bisa di-train, semua bisa di-track ya kan, pemulihan apa, situasi otot, tapi kan psikologis dari mental itu kan sesuatu yang nggak bisa diajarin, sesuatu yang nggak terukur gitu, dan lo cuma bisa berada di mental state lo stabil, lo bisa comeback kalau ada orang yang sudah pernah melalui itu dan dia bisa menceritakan ke lo bahwa lo it's okay, it's gonna be fine, lakuin ini dan lo akan comeback gitu. Nah kalau di Chelsea siapa yang mau ngambil peran itu? Siapa, gue tanya, sebutin coba kalau kalian tahu. Tosin, Sanchez, Cucurella, Enzo Fernandez. Cucurella, Enzo Fernandez, oke mereka pernah juara, oke mereka pemain yang cukup senior, tapi menurut gue mereka not di level itu gitu. Mereka belum punya kapabilitas buat jadi seorang guide untuk pemain-pemain lain. Joe Pedro juga baru juara sama kita. Siapa? Garnacho. James oke, tapi nggak cukup. James juga masih, menurut gue masih terlalu muda dan dia irisan dengan era di mana para pemain ini yang benar-benar core, yang benar-benar bagus ya, itu nggak ketemu. Lampard, Terry, Drogba, Peter Cech, bahkan Gary Cahill. Azpilicueta masih oke. Azpilicueta masih membawa DNA tim yang dulu sempat ditakutin di Eropa, tapi sisanya di era-eranya James itu pure Chelsea benar-benar kebantu karena pilihan pelatih dari Abramovich ya. Dimana Abramovich selalu berusaha untuk bring the best for this club, apapun yang dibutuhkan selalu di provide, dan beda banget sama Bluko. Dan ini yang membuat gue makin kayak, ya ini belum belum the worst itu belum terjadi ya, the worst moment dari Chelsea menurut gue belum terjadi. Mungkin aja kita bisa degradasi di musim depan kalau lagi-lagi nanti nih para sporting director dan manajemen memilih pelatih yang
nggak nggak guna juga dan nggak capable, dan mereka memberikan waktu yang cukup lama, dan menurut gue sih sudah bisa dipastikan kita akan battle for keluar dari degradasi zone ya. Kecuali dia memilih pelatih yang bagus, pelatih yang memang memiliki mental dan DNA untuk juara ya, pelatih yang sudah berpengalaman di Premier League di era modern ya, sudah membuktikan diri, dan itu pelatih yang gue rasa mungkin punya kapabilitas untuk ngangkat tim ini ya. Kecuali kita emang secara environment sudah sangat toxic karena top top manajemennya juga toxic. Nah, itu udah nggak bisa ketolong ya. Itu udah nggak bisa ketolong. Man United terbantu karena adanya Michael Carrick yang mengubah seluruhnya. Steve Holland yang kita tahu di Chelsea juga begitu inspirasional ya, bahu membahu bersama Gus Hiddink di setiap momen-momen krusial. Terus juga mereka Man United ini akhirnya berhasil mengubah culture yang tadinya sangat toksik, seluruh pemainnya dikeluarin. Terus juga dia membangun culture baru lagi, dan juga Kobe Maino ya yang paling menjadi bukti bagaimana sebuah manajer yang punya koneksi dengan klub, punya koneksi sama fans, akhirnya bisa ngebawa tim yang tadinya porak-poranda ini jadi jauh lebih baik lagi ya. Nah, itu yang harus dicontoh sama Bluko, dan kelihatannya memang akan sangat sulit ya kalau Bluko masih mempertahankan staff-staff dan organisasi yang ada saat ini ya. Nah, untuk full time verdict ini gue akan kasih box merah buat Cole Palmer ini yang memang bermain sangat jelek di pertandingan ini, yang nggak bisa comeback ya dari injury yang sudah dia laluin, bad times yang terjadi. Bahkan Cole Palmer gagal mencetak penalti untuk pertama kalinya kayaknya ya, setelah beberapa attempt penalti yang berhasil dia selalu lakukan. Dan di pertandingan ini juga kelihatan banget rasa percaya dirinya hilang, touch-nya hilang, terus juga semua yang kita lihat di Cole Palmer di 2 musim lalu itu benar-benar down dan hilang banget di musim ini. Ya, ini salah satu efek domino ya dari bagaimana nggak adanya koneksi juga antara para staff, para pemain, ya terutama nggak ada guidance dari pemain-pemain senior atau pelatih ya untuk mengeluarkan kemampuan terbaiknya Cole Palmer lagi ya. Mungkin kalau di era Enzo Maresca nih gue rasa Cole Palmer mungkin nggak akan banyak dimainin ya sampai mereka merasa full dan mengerti. Dan gue tahu kenapa akhirnya Enzo Maresca beberapa kesempatan kayak Estevao, Cole Palmer sempet gue kritik beberapa kali, kenapa lo nggak mainin pemain ini, ternyata efeknya jauh lebih buruk lagi ya. Bukan secara fisik tapi secara mental, seperti Cole Palmer ya, belum kembali tapi terus-terusan dimainin, akhirnya malah semakin drop ya. Nah, itu mungkin yang dibutuhkan memang buat Chelsea saat ini ya. Kemudian gua akan kasih box merah jelas untuk Bluko out. Organisasi ini yang membuat Chelsea yang gua bela, yang kita bela ya, akhirnya menjadi seperti sekarang, menjadi tim yang badut ya, tim yang dihina-hina, tim yang sampah di Eropa, nggak bisa bersaing untuk masuk UCL, nggak bisa bersaing di kompetisi seperti Champions League lagi. Ya, gue gak berharap banyak ke Bluko, bahkan gue berharap semoga Bluko segera menjual sahamnya atau Chelsea bangkrut dengan segala beban hutang yang ada sama Clear Lake ya, akhirnya dia harus menjual, dan akhirnya Chelsea mendapatkan owner baru yang semoga aja bisa jauh lebih baik daripada sekarang ya. Tapi overall kalau saat ini menurut gue Bluko memang wajib buat dikritik ya, karena ya gue merasa Bluko mungkin terlalu besar untuk dilengsarkan sebelumnya. Jadi gue lebih fokus ke pelatih dan berharap semoga Bluko bisa memilih pelatih yang membawa Chelsea jauh lebih baik lagi seperti Enzo Maresca. Tapi ternyata setelah gue baca reportnya dan gue tahu apa efek Bluko out ya, seluruh protes yang dilakuin, seluruh tagar yang keluar di media sosial, nah itu membuat para investor atau peminjam duit ya, lender ke Clear Lake ini merasa was-was untuk meminjamkan uang, dan otomatis Clear Lake nggak punya capital untuk running the club, dan otomatis itu akan membuat mereka terpaksa menjual saham mereka ke mungkin orang lain, mungkin para lendernya, dan itu ternyata fungsi kita terus menyuarakan Bluko out. Jadi jangan stop terus di media sosial karena kita jauh dari London ya, kita nggak bisa ikut protes, terus lakukan Bluko out, dan ini gue harap semoga bisa menjadi gebrakan ya buat Chelsea. Mungkin di 1-2 tahun lagi akhirnya Chelsea kehabisan capital dan harus menjual pemainnya mungkin di awal ya, pemain-pemain terbaiknya harus dijual, dan akhirnya kita harus berganti kepemilikan, dan I'll take that shot karena itu mungkin jauh lebih baik daripada kita di tangan Bluko ya.
Atau the extreme way mereka akan mengubah model ini dan menjadikan Chelsea jauh lebih baik lagi ya. Karena mereka punya capital, harusnya itu yang bisa mereka lakukan yang paling gampang dan paling cepat ya. Kemudian gua akan kasih box merah buat wasit dan juga VAR referee. Menurut gua Anthony Taylor ini parah banget ya memimpin pertandingan. Bukan karena Chelsea kalah, no. Ya mungkin ada keputusan-keputusan Anthony Taylor yang harusnya bisa mengubah situasi. Jatuhnya Joe Pedro, jatuhnya Malo Gusto ya di kotak penalti. Itu nggak di calling, bahkan nggak di VAR, offside. Golnya dari Forest itu juga VAR yang menurut gue juga harusnya bisa lebih seksama lagi di review ya. Teknologi yang aduh nggak masuk akal karena kita secara eye test lihat dari berbagai angle ya. Tapi goal line teknologi yang dipercaya akhirnya memutuskan itu onside. Terus juga golnya Joe Pedro yang dianulir itu juga salah satu yang menurut gue juga merupakan kesalahan dari teknologi ya. Jadi memang teknologi ini cukup menjadi pisau bermata dua, apalagi saat dipegang oleh wasit yang incapable seperti Anthony Taylor ya. Dan semoga aja PGM Oil ini punya review, ada komplain yang disampaikan di game ini karena menurut gue ini referee dan VAR di Premier League terutama ya sangat inkonsisten dan ini sangat mempengaruhi bagaimana perjalanan liga ini terjadi ya karena nggak cuma Chelsea banyak banget kontroversi yang terjadi di musim ini terutama di saat corner kicknya Arsenal dan sampai saat ini masih dalam review dan akhirnya kan Arsenal juga mengubah approach mereka ya pada saat melakukan set piece dan ya ini juga yang harus segera diperbaiki oleh Premier League ya di musim depan. Kemudian gua akan kasih box kuning untuk Enzo Fernandez walaupun nih pemain sebenarnya bagus ya punya potensi banget dan selalu carrying over Chelsea di saat-saat sulit tapi di pertandingan ini ya mungkin dia juga frustrated ya dia nggak mau lari dia merasa drop dan lebih parah lagi dia off ya 3 hari kemarin dan dia pelesiran ke Real Madrid. Gue berharap sebenarnya dia punya impact yang jauh lebih baik lagi di pertandingan ini tapi ternyata sulit untuk Enzo Fernandez ya mungkin karena sudah berada di environment pertandingan yang memang aneh banget ya dan gol cepat dari Forest itu benar-benar ngancurin mental para pemain dan mereka nggak bisa comeback karena ya nggak ada leader, nggak ada guidance di lapangan. McFarland juga masih sangat muda, masih awam banget situasi kayak gini harus ngapain. Jadi benar-benar nggak ada clue bagaimana Chelsea ini bisa memenangkan pertandingan melawan Nottingham Forest ini ya. Kemudian gua akan kasih box merah juga buat defense ini yang menurut gue juga parah banget para pemain mediocre ya terutama di ya di lini tengah. Defense line kita Chalobah harus kita akuin bukan selling pemain yang tinggi dan juga bukan pemain yang bisa bawa perubahan tapi Chalobah adalah proper Charles karena jalur hidupnya dia ya. Tapi other than that menurut gue Chalobah ya hanya pemain yang standar aja. Tambah lagi Tosin pemain mediocre, pemain buangan Fulham yang bahkan Fulham pun nggak mau memperpanjang kontrak dia dan akhirnya Chelsea rekrut ya itu adalah salah satu keputusan bodoh dari Bluko. Malo Gusto yang menurut gue nggak layak banget kalau permainannya kayak gitu ya terlalu banyak gaya. Gue benci banget pemain yang banyak gaya tapi mainnya jelek. Malo Gusto, Lavia. Ya overall sebenarnya hampir seluruh pemain Chelsea sampah banget di pertandingan ini ya nggak punya fighting spirit, nggak punya keinginan buat memenangkan pertandingan dan menurut gue itu benar-benar bukan standar Chelsea yang kita tahu dan ini yang harus segera diperbaiki ya. Kalau Bluko nggak bisa perbaiki ya mending lo jual aja, jual klub ini ke siapa kek, dapat duitnya lo happy ending, mungkin lo bisa bangun apalah, start kayak Ryan Reynolds dari Wrexham, mungkin bisa kejadian ya, atau dari mana lah terserah lo deh, pokoknya jangan rusak Chelsea aja. Kemudian gua akan kasih box hijau buat Joe Pedro yang akhirnya berhasil membobol gawang lawan lagi ya setelah 600-an menit, 5 pertandingan dan golnya spektakuler gue akuin mungkin bisa jadi goal of the season walaupun Chelsea kalah melawan Nottingham Forest dan ini juga salah satu pemain yang satu-satunya menurut gue yang masih punya fighting spirit di pertandingan ini ya pengen menang pengen nunjukin kalau beda kelas pengen berusaha lebih punya extra miles ya untuk melakukan yang terbaik buat klub ini dan sisanya ya so-so aja tapi di pertandingan ini juga gue happy karena ada Liva Colwill yang kembali main ya first start-nya juga lumayan walaupun di gol ketiga dia punya salah satu impact juga ya punya salah satu kesalahan yang membuat gol ketiga terjadi tapi overall menurut gue comeback kayak Liva Colwill ini bisa jadi semoga aja ya bisa jadi periode positif buat Chelsea untuk kembali lagi karena dia juga
harusnya dia punya clue bagaimana merespon pertandingan karena dia bukan pemain biasa aja, dia adalah Cobham player yang lahir dan besar di rahim Cobham di Chelsea ya, dan dia tahu bagaimana DNA Chelsea ini seharusnya. Reece James sudah mulai kembali dan semoga aja bisa dimainin. Jesse Derry juga udah main ya, kita bisa lihat that's Chelsea DNA, bagaimana seorang pemain ini fight ya untuk mengeluarkan kemampuan terbaiknya, bahkan dia harus cedera parah ya dan akhirnya ditarik keluar walaupun kondisinya kata medical staff in stable condition, dan semoga aja nggak terlalu gimana-gimana ya dan bisa dimainkan di next pertandingan, karena gue seneng melihat pemain yang punya fighting spirit kayak Jesse Derry walaupun masih kecil ya, tapi dia nggak ragu, dia bahkan berani banget sampai akhirnya dia harus cedera ya dan ditarik keluar, digantikan Liam Delap yang bahkan hampir 60 menit mungkin bermain nggak bisa ngasih apa-apa ya. Jesse Derry bermain 30 menit, dia berhasil melakukan cutting inside, dia berhasil mendapatkan bola, bahkan dia berhasil melakukan tendangan volley ya, dan itu aduh, emang Liam Delap nih bukan standar Chelsea, emang yang direkrut Bluko ini bukan standar Chelsea. Anjing, gue nyesel nge-review Liam Delap sama Jimmy Gittens yang gue bilang bagus. Fuck, gue nyesel jujur. Gue akuin gue salah dan gue kebeli sama Bluko. My god, klub macam apa ini ya? Ah, ya ini dia full time verdict di episode kali ini ya. 6 hal yang menurut gue paling krusial, dan sebenarnya masih banyak terutama box merah, tapi ya udahlah, kita pilih yang penting-penting aja. Mungkin bisa kasih pendapat kalian tentang pertandingan melawan Nottingham Forest di kolom komen. Kenapa Chelsea yang kita dukung ini bisa jadi kayak gini? Pengen stop nonton Chelsea tapi nggak mungkin karena gue pasti penasaran mati-matian ya, dan ya peluang kita buat di FA menurut gue udah tamat juga sih, udahlah nggak akan dapat apa-apa, dan sekali lagi ini bukan the worst yang bisa terjadi, akan makin parah lagi, dan gue yakin apalagi kalau di summer ini Chelsea memilih pelatih yang ternyata mediocre juga, dan coba-coba gue bisa pastikan kita akan battle for relegation zone di musim depan ya. Tulis pendapat kalian di kolom komen situasi yang terjadi dan gimana kita bisa keluar dari situasi ini. Sebagai seorang fans, apa yang bisa kita lakuin? Ya menurut gue kita protes itu ada paling make sense, menyuarakan kegelisahan kita juga, dan support each other ya di uh, masa-masa sulit ini. Jadi itu yang mungkin bisa kita lakuin ya. That's it video for today. Thanks for watching guys. Buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa untuk likes juga ya, dan subscribe. Bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Cuma itu yang bikin gue happy saat ini. Thank you buat kalian yang sudah nonton dan mendengarkan keluh kesah gue, yapping gue. Thank you. Tetap dukung Chelsea. Once the blue is blue, up the Chelsea.